Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mana akan menampilkan presentasi dengan materi taksonomi fungsi. Anggota kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, yaitu Maratul Fadila dengan NIM 26, Novinda Karya Ramadhani dengan NIM 29, Reisya Septiana Nurul Hidayah dengan NIM 36, Abdul Aziz dengan NIM 34, dan Diana Rosanti dengan NIM 30. Untuk Diana Rosanti sendiri tidak bisa hadir dalam presentasi ini dikarenakan adanya alasan tertentu. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Novinda Karya Ramadhani. Kepada Novinda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Maritul Fadila. Saya akan menjelaskan. Jamur itu merupakan kingdom yang memiliki peran penting dalam melakukan daur ulang karbon, memobilisasi nitrogen, fosfor, dan elemen bio lainnya. Jamur ini memiliki ciri umum, yaitu dinding selnya dari zat kitin, kemudian bersifat uniseluler, memiliki sel yang berbentuk silindris dengan berinti banyak dan ukurannya bervariasi. Jamur ini memberikan dukungan penting bagi kehidupan tanaman dalam bentuk endofit dan mikoriza. Sementara untuk jamur patogen ini dapat memusnahkan populasi tanaman dan hewan, mengancam persediaan makanan, dan bahkan bisa mendorong beberapa spesies itu dapat punah. Terdapat 4 filum utama yang didefinisikan sebagai jamur sejati berdasarkan morfologi dan reproduksinya. Pertama itu Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Kemudian ada taksonomi yang paling mutakhir yang terdiri dari keragaman yang dijelaskan dari jamur sejati yang telah diketahui. Nah, dapat dibagi menjadi 9 garis keturunan utama. Pertama itu Opisthosporidia, Chytridiomycota, Neokalimastigomycota, Blastocladiomycota, Zoopagomycota, Mucoromycota, Glamoromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Kemudian ada jamur zoospora. Nah, semua jamur ini biasanya berasal dari organisme yang bersel tunggal dan setidaknya pada beberapa titik dalam siklus hidupnya itu mampu melakukan pergerakan dengan menggunakan flagella posterior. Beberapa garis keturunannya jamur itu masih menunjukkan gerakan seperti ini, meskipun dalam beberapa kasus itu mengalami kehilangan sekunder telah terjadi. Next. Nah, secara beberapa organisme dan garis keturunan utamanya itu pertama ada Opisthosporidia. Kelompok ini dibentuk oleh 3 garis keturunan utama, yaitu Apelidia, Roselidia, dan Microsporidia yang dikenal dengan klat ARM. Semua spesies dalam klat ini dikenal dengan parasit intraseluler atau parasitoid dari berbagai eukariota. Istilah Cryptomycota itu diusul dari penggambarannya dari serangkaian organisme akuatik kosmopolitan yang berkaitan dengan rosella, dan untuk keragamannya itu nyata dan yang sebanding dengan jamur yang dikenal. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Reisya Septiana Nur Hidayah.
Pada Resya, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada Opisthosporidia memiliki 3 garis keturunan yang seperti dijelaskan oleh rekan saya Novinda, yaitu ada Apelidea, Roselidea, dan Microsporidia. Nah, yang pertama, Microsporidia. Nah, Microsporidia ini merupakan parasit intraseluler obligat yang beragam. Nah, parasit ini berparasit pada serangga ataupun pada hewan vertebrata. Jadi jamur ini tuh tempat tinggalnya itu di tubuh serangga dan beberapa hewan vertebrata. Nah, banyak anggota clade ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan glikolisis dan siklus asam trikarboksilat, sehingga mereka mengandalkan pengumpulan ATP langsung dari sel inangnya. Jadi pada jenis ini tidak melakukan proses glikolisis dan siklus asam trikarboksilat. Selanjutnya, yang kedua yaitu Roselidea. Nah, Roselidea ini merupakan genus parasit yang berflagel dari jamur zooporik. Nah, pada Roselidea ini, dia itu melakukan tahap infeksi dengan menempelkan zoospora pada sel inang, lalu protoplasma dari roselanya menyerang. Sehingga menempati semua ruangan yang tersedia. Pada beberapa spesies ini dapat membentuk spora dan menghasilkan duri. Nah, pada genomnya ini yaitu parasitoid dari blastoclad. Genomnya ini tidak tereduksi dan mitokondrianya sejati. Pada beberapa spesies terkadang menghasilkan resting spores dan terkadang menunjukkan duri seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, di sini ada 5 keanekaragaman jamur zoospora. Nah, yang pertama ini ada jamur mikrograf elektron transmisi dari Sporophoblas fibrillonacema crangonsis, yaitu ini tuh dari genus Microsporidia. Nah, pada mikrograf ini dia itu dapat dilihat bahwa nukleusnya ini sangat jelas dan serangkaian struktur konsentris dengan inti yang sangat elektroda yang bentuknya ini tampak padat dan di sekelilingnya ini terdapat sel. Nah, terdapat struktur yang cukup aneh. Nah, jadi dia ini adalah dia itu mengikuti pertumbuhannya itu mengikuti tabung yang seperti ini melingkar. Kemudian karakteristik dari strukturnya ini mirip tombak, infektif, dan Microsporidia. Selanjutnya yang kedua yaitu zoospora dewasa dari Rosella alomisis. Nah, pada zoospora dewasa ini merupakan genus dari Roselidea. Nah, pada genus ini dia itu selama tahap yang berakhirnya ini dia itu menginfeksi Mycelium alomises. Nah, seperti kebanyakan jamur zoospora, Rosella ini sendiri merupakan parasitoid yang menyerang dan memakan sitoplasma pada inangnya, dan setelah memakan itu dia akan menghasilkan sporangia. Selanjutnya foto yang ketiga yaitu merupakan zoosporangium dari Rhizopidium keratinophyllum yang merupakan dari genus Citridiomicetes. Kemudian
Yang selanjutnya yaitu ada mikrograf dari Gonapodia polymorpha dari genus Monobleohariodomycetes. Kemudian yang E yaitu merupakan sporangia matang dari Setenaria anguillulae yang merupakan dari genus Blastocladiomycota. Dan yang terakhir ada talusnya. Nah, talus dari Monocenteis dari Neokalimastic frontalis yang merupakan dari genus Neokalimastigomycota. Nah, pada talus ini merupakan serangkaian tonjolan seperti akar atau rizoid yang merupakan kelompok fungi yang hampir secara eksklusif berasosiasi dengan usus mamalia herbivora. Jadi dia itu tinggalnya di usus mamalia hewan herbivora atau hewan pemakan daging, tumbuhan. Nah, mereka itu akan kehilangan mitokondria dan menyajikan repertor enzim selulotik yang sangat berkembang. Selanjutnya, yaitu yang lanjutan dari genus dari Opisthosporidia ini ada Apelidea. Nah, pada Apelidea ini sendiri terdiri atas 4 genus yang telah dideskripsikan, yaitu Apelidium, Amoebapelidium, Parapelidium, dan Pseudepelidium. Nah, ini merupakan garis dari keturunan jamur, dan siklus hidup mereka ini yaitu terdiri dari sel motil yang berflagel. Nah, pada siklus hidup yang berflagel ini yaitu terdapat pada Apelidium dan Pseudepelidium. Kemudian ada juga yang siklus hidupnya yaitu amoeboid, yaitu pada Amoebapelidium. Dan ada juga yang siklus hidupnya berflagel serta beramoeba, yaitu pada Parapelidium. Kemudian pada pada Apelidea ini, kadang-kadang zoosporanya ini membentuk kista sebagai bagian dari bentuk resistensi ataupun mekanisme yang digunakan untuk memekanisme penetrasi. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel lingkungannya ini menunjukkan bahwa Apelidea ini sendiri yaitu merupakan klet yang sangat beragam dan kosmopolitan. Nah, namun meskipun demikian terdapat penyimpangan pada siklus hidupnya, namun masih belum dijelaskan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Resya atas penjelasannya. Dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh Abdul Aziz. Kepada Abdul Aziz, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Resya. Di sini yang kedua ada Chytridiomycota, yang mana dibagi menjadi 3 kelas utama, yakni Chytridiomycetes, Monoblepharidiomicetes, dan Hyalorhabidiomicetes. Sel Chytrid ini menunjukkan tingkat pertumbuhan apikal yang berbeda, seperti Filopodia dan Rhizoid, yang memiliki sel tunggal dan tonjolan tidak silindris. Tahap pertumbuhan non-flagel. Tahap pertumbuhan adalah patogen pada tanaman, hewan, dan parasit beberapa kelompok alga.
Contohnya pada tanaman adalah Misyncytrium. Kemudian pada hewan Batrachoscitриum, parasit Pandinomyces. Di lingkungan darat, kelompok ini berbentuk kecil. Next. Kemudian, contoh dari Chytridiomycota ini, seperti yang saya sebutkan tadi, yakni Chytridiomycetes, merupakan kelas terbesar jamur zoostropik dengan berkisar 1.000 spesies yang spesies filogenetik dan infrastruktur tahap eutropik. Beberapa garis keturunan telah dinaikkan ke tingkat ordo. Trinitas dan detik beberapa generasi serta ordo yang berbeda dalam kelas masih belum Chytridiomycetes telah menerima banyak perhatian. Batrachoscitриum dendrobatidis merupakan parasit yang dunia. Yang kedua ada Monoblepharidомycetes. Monoblepharidомycetes terdiri dari kelompok jamur seluler atau miselium. Satu-satunya citrid yang dijelaskan yang membentuk pipa sejati, yang pada gilirannya menghadirkan beberapa karakteristik triol dan tidak ada zygopsid menunjukkan independen dari sifat-sifat jamur lain. Siklus seksual oogonik, yaitu adanya gamet yang berbeda secara morfologis, umum terjadi pada Monoblepharidомycetes, suatu ciri unik di antara jamur. Kemudian yang ketiga ada Phyllorapidium. Phyllorapidium ini adalah organisme yang kurang dipelajari dengan gaya hidup yang tidak jelas, yang awalnya diklasifikasikan sebagai ganggang hijau yang tidak berwarna. Tetapi filogeni molekuler menunjukkan afinitas dengan Monoblepharidомycetes. Dengan demikian telah diklasifikasikan sebagai Monoblepharidомycetes atau sebagai kelasnya sendiri, yakni Phyllorapidiomycetes. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mariatul Fadilah. Baiklah, yang berikutnya adalah jamur Neocalymastomycota. Nah, untuk jamur ini sendiri merupakan jamur yang hidupnya anaerobik. Kalau kita lihat dengan jamur-jamur yang lain, kebanyakan mereka parasit. Tetapi untuk jamur kelompok Neocalymastomycota ini, dia itu non-parasit. Dan untuk kelompok ini sendiri memiliki flagel. Kelompok Neocalymastomycota tidak memiliki yang namanya mitokondria sejati. Tapi sebagai gantinya, mereka ini akan menyimpan
yang namanya hidrogenesom yang diturunkan dari mitokondria. Lalu, film ini sendiri dideteksi secara eksklusif habitatnya itu berada di usus mamalia herbivora ataupun di reptilia seperti iguana. Namun ada satu laporan tentang keberadaan jamur ini itu berada di bulu babi. Nah, untuk suhu pertumbuhan optimal dari film ini, mereka itu membutuhkan suhu yang agak tinggi karena gaya hidup mereka sendiri itu berhubungan langsung dengan hewan-hewani. Yang kita ketahui bahwa hidup Neokalimas tigomycota ini merupakan anaerobik. Jadi, sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan anaerobiknya, kelompok ini tuh tidak mensintesis yang namanya ergosterol. Jadi awalnya biosintesisnya itu membutuhkan oksigen, tetapi untuk kelompok ini sendiri mereka tuh menggantinya dengan tetrahimenol. Next. Nah, yang berikutnya adalah jamur Blastocladiomycota. Jamur ini tuh berukuran relatif kecil, dengan ciri morfologi dan ekologinya yang beragam. Mereka itu memiliki pertumbuhan miselium sejati. Nah, tidak seperti jamur zoospora lainnya, untuk Blastodiomycota ini mereka itu menyajikan pergantian generasi gametofit dan juga sporofit. Mereka ini menyajikan pergantian generasi itu hingga 3 jenis zoospora tidak berflagel, meiospora aseksual, dan juga gamet seksual. Untuk reproduksi seksual dari kelompok ini itu tidak diketahui pada setiap kelompoknya. Nah, mereka ini memiliki yang namanya resting spora. Untuk resting spora dari Blastodiomycota ini, pigmennya itu berwarna gelap dan biasanya memiliki duri. Serta untuk resting sporanya sendiri itu biasanya juga dilengkapi oleh ornamen-ornamen lainnya. Untuk hidupnya sendiri biasanya berada di lingkungan air tawar, menjadi parasit di invertebrata ataupun patogen di tanaman serta di alga. Mungkin demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan diajukan di kolom komentar. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.